Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada sore hari ini saya akan membahas sebuah perkara yang saya rasa cukup penting, yaitu mengenai adab-adab masjid. Ya, mungkin kedengarannya sederhana, namun perlu diketahui sangat banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan masjid, kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan adab-adab yang perlu diperhatikan setiap muslim dan setiap muslimah ketika dia masuk dalam masjid. Ya, ketika dia masuk ke dalam masjid. Dan kita semuanya diikat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Dan itu merupakan batasan-batasan Allah, dan jangan sampai engkau melewati dari apa yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melampaui apa yang telah dibatasi oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara batasan Allah, di antara hal yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah wajib untuk menjaga dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena hati seseorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Seorang hamba yang dikatakan sebagai hamba yang baik. Seorang hamba dikatakan sebagai seorang hamba yang bijaksana, sejauh mana hamba tersebut mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang seseorang mengagungkan dari syiar-syiarnya Allah, maka itu merupakan tanda dari ketakwaan hatinya. Ya, jadi ketakwaan hati seorang hamba, baiknya seorang hamba, bijaksananya seorang hamba, lurusnya pandangan seorang hamba ketika dia memuliakan dan mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia, ayyuhal hadirun dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah merupakan syiar yang paling terbesar di antara syiar-syiar Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah ayu bildan ahabbu ila Allah wa ayu bildan abghad ila Allah. Datang seorang laki-laki, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa di muka bumi ini negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan apa yang paling dibenci oleh Allah di bumi ini? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya khairul baqa ila Allah, sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah. Rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin masjidnya terbuat dari kayu, walaupun masjidnya beratapkan,
Ya, hal-hal yang sangat sederhana. Selama di situ ditegakkan solat 5 waktu, maka itu rumah dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita harus memuliakannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, dan beliau menetap waktu itu di Kuba selama 4 hari, tidak ada sesuatu yang paling pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kecuali beliau membangun masjid. Beliau membangun masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita di sore hari ini, yaitu tentang adab-adab masjid yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Karena sebagaimana telah kita sebutkan, dari kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, ketika beliau tiba di kota Kuba, yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah masjid, tempat ibadah, tempat di dalamnya seseorang sujud dan ruku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Kuba, sekitar 4 hari, beliau berjalan dari Kuba menuju kota Madinah. Dan agenda pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madani, membangun kota Islam, membangun kota ilmu, membangun kota iman, yang pertama kali diasaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang harus kita muliakan sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tempat yang terbaik di muka bumi ini, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dari ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka memakmurkan dan menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya siapa yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman. Hani'an lakum ayyuhal muslimun. Berbahagialah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa memakmurkan masjid. Karena hanya orang berimanlah yang mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan nama masjid dengan namanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan masjid dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan dari sisi ilmu balaghah, tasyrifan, bentuk memuliakan daripada tempat tersebut. Allah mengatakan Baitullah, rumahnya Allah, Al-Haram Makki, sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan juga seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gandengkan dengan namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah, masajid Allah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mereka menunaikan sholat di dalamnya, dan orang-orang yang mereka mengeluarkan zakat
dan tidak ada rasa takut pada diri mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya mereka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Siapa ciri-ciri orang-orang yang mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah? Dengan dia memakmurkan rumah Allah, dengan dia menunaikan salat di dalamnya, dan juga dia menunaikan zakat, dan tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga saudara-saudaraku yang mulia yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk membangun rumah Allah dan akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang seseorang membangun masjid, membangun rumah Allah yang di situ orang di dalamnya salat, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan para ulama menyebutkan hadis ini tidak mesti seseorang membangun masjid dari asasnya sampai selesai. Ya, mungkin di antara masjid dia membeli kayu pintu dari masjid, atau dia membeli jendela dari sebuah masjid, atau dia memasang atap dari sebuah masjid, maka Allah akan mempersiapkan baginya rumah di surga kelak. Iya, dan juga dari kitab-kitab para ulama, dari buku-buku para ulama yang kita baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dari kitab-kitab umat muslimin, pasti kita akan mendapatkan babul masajid, bab adab-adab yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang saya sendiri dan para hadirin semuanya perlu untuk kita menjaga adab-adab masjid. Di antara adab masjid yang mungkin sering kita lupa, membaca doa ketika masuk ke dalam masjid. Sering kita lupa. Ya, apa doa masuk masjid? Allah maftahli abwaab rahmatik. Allah maftahli abwaab rahmatik. Ini adalah satu adab yang saya dan kita semuanya terkadang lupa membaca doa ini. Padahal kalau kita membaca, minimal kita masuk ke masjid sehari 5 kali. Setiap kita masuk dalam masjid kita baca doa ini, Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kalau seandainya sehari semalam 5 kali kita masuk ke dalam masjid, ada satu doa dikabulkan oleh Allah, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini para hadirin, kita tidak akan mampu mengangkatkan kedua tangan kita untuk bertakbir kepada Allah, kecuali itu rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari adab yang perlu kita ketahui ketika kita masuk dalam masjid, ya, masuk ke masjid dengan kaki kanan. Ini juga salah satu adab masjid yang terkadang kita lupakan. Dengan kaki kanan. Iya. Dan juga dari adab masjid, dan itu merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan rumahnya siapa saja yang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun masjidnya bukan masjid yang megah, walaupun masih berlantaikan tanah, walaupun beratapkan kayu, selama itu rumah Allah, maka seseorang wajib, pendapat sebagian para ulama, dan sunnah muakkadah pendapat sebagian para ulama yang lainnya, untuk sholat 2 rakaat. Untuk sholat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tajlis hatta tarka rakaatain. Jangan kamu duduk di masjid sampai engkau ruku 2 rakaat, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam ketika sedang berkhutbah, ada seorang masuk ke dalam masjid, tiba-tiba sahabatnya langsung duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum tarka rakaatain." Bangun, salat 2 rakaat.
Ya, salat dua rakaat. Sehingga tidak ada satupun di muka bumi ini sebuah tempat yang kita diperintahkan sebelum duduk ya untuk salat 2 rakaat lebih dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau ada seorang wanita sauda. Seorang wanita yang berkulit hitam yang setiap harinya dia membakar bukhur, membakar wangi-wangian. Dia keliling masjid setiap hari ya supaya masjid Rasulullah selalu wangi. Ini juga salah satu sunnah yang mungkin kita lupakan hari ini. Ya, hari ini Masya Allah masjid-masjid kaum muslimin terkadang hanya memperhatikan hiasan-hiasannya. Ya, padahal tidak hanya itu saja yang harus diperhatikan. Warna cat yang indah, tidak hanya itu saja, tetapi keseharian. Ya, agar bagaimana orang yang masuk dalam masjid merasa nyaman dan tentram dengan wewangian tersebut. Oleh karena itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebiasaan masjid beliau selalu wangi, mana perempuan yang biasanya membakar bukhur di masjid? Ditanya oleh Rasul alaihi wasallam karena Rasulullah SAW kehilangan wanita yang berkhidmat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya wanita tersebut sudah meninggal. Sudah beberapa hari yang lalu." Oleh karena itu daripada adab masjid yang harus kita perhatikan, ketika kita masuk dalam masjid kita harus minimal ya, walaupun kita tidak mewangikan masjid seluruhnya, kita sendiri harus wangi. Kita sendiri harus wangi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian setiap masjid. Setiap kalian datang ke masjid, ambil perhiasan. Apakah dengan pakaian yang bersih, pakaian yang indah, bukan berarti mahal ya, indah. Dan juga diantaranya kita memakai wewangian. Dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidaklah aku melihat seorang laki-laki yang lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidaklah aku melihat seseorang yang lebih wangi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau selalu wangi. Terlebih ketika masuk ke dalam masjid. Masuk dalam masjid kita memakai wewangian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendekati orang-orang yang mereka makan bawang putih dan makan bawang merah masuk masjid. Dilarang oleh Rasul alaihi wasallam. Kita ketahui salat berjamaah bagi kaum laki-laki, pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama adalah wajib. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid. Namun kewajiban ini bisa terbatalkan ketika dia makan bawang putih. Ketika dia makan bawang putih dan bawang merah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man akala basalan aw qurathan fala yuqarribu masjidana. Barang siapa yang seseorang makan bawang putih dan makan bawang merah, jangan dia mendekati masjid kami. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membuat terganggu para malaikat, karena di rumah Allah ada para malaikat. Di rumah Allah, enggak mesti malaikat itu ada di rumah Allah yang megah. Selama itu rumah Allah dijadikan tempat sujud dan ruku, di situ ada para malaikat. Dan Rasulullah melarang kita masuk dalam masjid dengan mulut kita yang bau, karena akan mengganggu malaikat. Dan juga kata Rasulullah akan mengganggu orang-orang yang salat. Jadi ini kehormatan masjid yang harus kita jaga. Tidak boleh kita mengganggu siapapun yang ada di rumah Allah. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyerang kota Mekah pada waktu itu, kata Rasulullah, siapa masuk dalam masjid dia akan dapat keamanan. Siapa yang masuk dalam masjid dia akan mendapatkan keamanan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang masuk dalam masjid Allah dhamin baginya, Allah sebagai penjamin baginya. Sehingga tidak boleh saya dan siapapun dari kalangan kaum muslimin untuk mengganggu rumah Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan baunya, ya, apakah dengan baunya ataukah dengan hal-hal yang lainnya. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid dan beliau mendapatkan ada ludah di pondok masjid, di tembok masjid. Ludah. Ya. Beliau seorang pemimpin dunia. Tidak hanya memimpin di dunia ini, juga memimpin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik. Beliau mengambil batu, beliau bersihkan, beliau kerik.
ludah yang ada di tembok masjid supaya masjid bisa bersih. Tidak kotor dan tidak merasa terganggu jamaah yang hadir. Oleh karena itu para hadirin, Rasulullah SAW juga menasihati kita semuanya ketika beliau meluruskan shaf. Ini bagi kita semuanya. Kita harus mempelajari adab kita semuanya. Kata Rasulullah, iyyakum bi ashwatil aswaq. Kata Rasulullah, iyyakum bi ashwatil aswaq. Hati-hati kalian, jangan kalian jadikan masjid ini seperti suara-suara di pasar. Dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang. Gak boleh kita teriak-teriak dalam masjid. Siapapun, siapapun, gak boleh. Kan ini rumah Allah. Dan ini merupakan larangan yang dilarang oleh Nabi. Iyyakum bi ashwatil aswaq. Jangan kalian angkat suara seperti suara dalam pasar di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak dibolehkan. Oleh karena itu, di masjid haram hukumnya seseorang jual beli. Karena ini bukan pasar, ini rumah Allah. Gak boleh kita jual beli dalam masjid, walaupun cuma sekedar tawar-menawar. Rasulullah berkata, barang siapa engkau mendengar ada orang yang melakukan jual beli di masjid, doakan supaya dia tidak laku. Doakan supaya dia rugi, sebagai bentuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, ketika ada seorang sahabat, seorang badui masuk ke dalam masjid, dia teriak, mana unta saya? Ada lihat unta saya? Kemudian kata Rasulullah SAW, la raddallahu alaik. Semoga unta itu tidak kembali kamu dapatkan. Karena masjid itu bukan juga tempat pengumuman barang hilang. Gak boleh kita mengumumkan barang hilang di rumah Allah. Masjid tempat orang sholat. Masjid tempat orang berzikir. Masjid tempat orang berdoa kepada Allah. Ya, ketika ada seorang badui kencing di masjid, kemudian kata Nabi SAW, hada masjidun. Ini adalah masjid rumah Allah. Ya, bukan tempat kotoran. Di dalamnya manusia salat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Ini fungsi masjid yang dibangun. Bukan masjid tempat demonstrasi, bukan. Ya, atau orang buat kampanye di masjid. Enggak boleh kampanye di masjid. Tapi masjid tempat menyebarkan ilmu. Ya, tempat dibacakan Al-Quran, tempat memberikan nasihat. Lah kalau seandainya masjid juga sudah jadi tempat seperti itu, di mana kita akan mendapatkan ketenangan di muka bumi ini? Sementara ini tempat yang paling aman di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, kita semuanya tentunya banyak adab-adab yang harus kita pelajari dari adab-adab masjid, dan masih banyak adab-adab masjid yang belum kita jalani. Ya, masih banyak adab-adab masjid yang belum kita jalani, dan mungkin sebagiannya kita belum faham. Ya, dan saya menyebutkan hanya beberapa bagian saja yang terpenting dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kewajiban kita semuanya selalu menjaga rumah Allah. Nah, untuk kita tidak teriak-teriak di masjid, dan kita selalu menjaga kewangian masjid, dan kita selalu menjaga kebersihan masjid, karena ini rumah Allah dan tidak berhak siapapun mereka membuat gangguan di rumah Allah Tabaraka wa ta'ala, dan siapapun dia. Ya, dulu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika dia masuk dalam masjid menghadiri majelis ilmu, dia tetap duduk di bawah. Ini khalifah waktu itu. Jadi nggak ada di masjid ada tempat khusus bagi seorang khalifah. Mungkin kalau di kantor-kantor lain masalahnya. Kalau di kantor datang seorang pemimpin ada kursi khusus. Tapi karena mulianya masjid, karena masjid adalah tempat yang agung, tempat yang suci, tempat yang mulia, siapapun yang masuk di dalamnya itu posisinya sama. Duduk di masjid, ya, dengan posisi yang sama. Harun ar-Rasyid duduk di bawah mendengar pengajian dari Atha bin Abi Rabah atau yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjaga apa yang dijaga oleh Allah. Ya, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan apa yang dimuliakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjaga rumah Allah menjadi sebab-sebab yang dengannya kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah,
Di antaranya adalah para pemuda ya, yang mereka selalu menggantungkan hati mereka dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu wabarakatuh.